Penangkapan seorang pria bersenjata tajam yang mengamuk di pinggir jalan di Denpasar, Bali berlangsung dramatis. Sementara di Ciputat, Tangerang, Banten, seorang rentenir tewas saat berusaha menagih utang. Berikut kami hadirkan dalam Fokus iNewsroom. Pria ini tak bergeming meski sudah diberi tembakan gas air mata. Menggunakan senjata tajam, ia terus mengamuk dan mengancam melukai orang yang mendekat. Pria yang sehari-hari berjualan nasi goreng bahkan sempat merusak mobil yang terparkir. Petugas tak menyerah hingga membuatnya tersudut di sudut salah satu ruang rumah di pinggir jalan. Video amatir warga merekam tukang tagih utang dan pengutang tak berdaya di depan pintu sebuah rumah kontrakan Jalan Haji Sahlan Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Keduanya sama-sama bersimbah darah. Tukang tagih utang tewas sementara pengutang yang merupakan tukang gorengan kritis. Saksi mata mengatakan pengutang naik pitam saat ditagih hingga mengeluarkan senjata tajam. Inilah video viral aksi seorang wanita memanjat kap mesin mobil suaminya saat melaju di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Wanita yang belum diketahui identitasnya ini sambil berucap kepada warga bahwa yang terdapat di dalam mobil tersebut adalah suaminya yang diduga membawa wanita lain. Warga yang berada di lokasi terbawa emosi dan mobil nyaris menjadi sasaran amukan warga. Namun warga lainnya berhasil meredam amarah warga. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuh ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku pembunuhan tidak lain merupakan suami korban. Ia ditangkap saat kembali ke rumah mengantar anak, sekaligus memastikan kondisi istrinya. Saat ditangkap, polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan AKBP Doni Sardo Lumban Toruan, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Selamat malam, Pak Doni. Selamat malam, Mbak. Baik, sejauh ini apa motif pembunuhan, Pak? Motif pembunuhan karena yang bersangkutan sakit hati karena istrinya sering marah-marah terhadapnya. Iya. Karena selama ini dia selalu mengeluh sakit-sakitan sehingga akhirnya jadi tidak bisa bekerja. Baik, sebenarnya ya silakan, Pak. Kemudian dari istrinya selalu menyarankan dia untuk berobat, bahkan sampai berobat ke tahmid masjid yang akhirnya membuat dia sakit hati. Baik, seperti apa kronologis pembunuhannya, Pak? Jadi kalau kronologis pembunuhannya, kami dapatkan informasi dari saksi atas nama Yuni yang kebetulan adalah tetangga dari korban dan tersangka, yang pada saat itu sedang istirahat makan siang yang kembali ke rumah untuk makan siang. Dari situ dia mendengar ada keributan di tetangga rumahnya, sebelah rumahnya. Nah, dan ada teriakan minta tolong dari korban. Mbak Yuni minta tolong. Nah, ketika akhirnya dia datang ke rumah korban, dilihat dari jendela, dilihatnya tersangka sedang memukuli istrinya. Karena melihat tersangka sedang memukuli istrinya, Yuni tidak berani mendekat. Kemudian dia pergi dan bertemu dengan saksi Roni. Roni kemudian mendekati ke rumah kontrakan tersangka. Ketika mendekat, ternyata tersangka sudah sedang membuka pintu sambil bersimbah darah, kemudian pergi naik motor. Baik, jadi korban meninggal dunia karena dipukuli oleh suaminya ya, Pak ya? Dipukuli dan ditusuk, Mbak, dengan pisau. Pak. Baik, kemudian proses penangkapan seperti apa, Pak? Jadi proses penangkapan setelah kita lakukan penyelidikan, kita ikuti bahwa tersangka ini sempat mengambil anaknya dari rumah mertuanya. Kemudian sambil membawa anaknya ini, kemudian tersangka sempat jalan-jalan di sekitaran Semarang sampai akhirnya pada pukul 5 sore tersangka berniat mengembalikan lagi anaknya ke arah rumah TKP. Nah, ketika di situ akhirnya kita tangkap tersangka. Baik, ketika itu berarti memang sudah ada niat untuk membunuh ya, Pak ya? Ketika kejadian
tersangka memang sebenarnya berdasarkan pengakuan dia yang dibunuh karena merasa depresi, dia tidak bisa bekerja karena sakit kepala itu. Cuma karena istrinya tidak mau, bahkan menyarankan untuk konsultasi ke takmir masjid, akhirnya dia, ya sudah kalau gitu kamu yang saya bunuh. Akhirnya kemudian ditutup. Baik, terima kasih. AKBP Doni Sardo Lumban Toruan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, kasus video syur berdurasi 61 detik yang diduga mirip dengan artis Nagita Slavina diselidiki polisi Polres Jakarta Pusat hari ini memeriksa pelapor. Penyidik Siber Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa pimpinan Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni terkait laporan video porno yang diduga mirip artis Nagita Slavina yang viral di media sosial. Pitra datang didampingi tim kuasa hukumnya. Sebagai pelapor, Pitra mengaku telah memberikan sejumlah bukti kepada penyidik. Keterangan terkait dengan laporan polisi kita terhadap penyebaran video 16 detik yang bermuatan asusila. Hal tersebut kita lakukan agar moral generasi muda kita tidak rusak. Gue sebagai kepala keluarga. Sebelumnya sebuah video syur berdurasi 61 detik viral di media sosial. Diduga pemerannya mirip dengan artis Nagita Slavina. Namun polisi memastikan video tersebut hasil rekayasa.